Selandia Baru merupakan negara kepulauan yang ada di barat daya Samudra Pasifik. Orang-orang Maori adalah suku bangsa yang pertama kali bermukim di Selandia Baru antara tahun 950 sampai 1300. Hai Sobat Anak Kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Nah, ada yang bisa tebak kita akan bahas apa hari ini? Pasti udah pada tahu lah ya dari judul video ini. Bener, kali ini kita akan jalan-jalan ke Selandia Baru. Negara yang terkenal dengan keindahan alamnya ini ternyata banyak yang kosong loh. Maksudnya gimana, Min? Iya, seperti yang kita lihat, hampir 80% wilayah daratan negara ini sama sekali tidak dihuni manusia. Ini merupakan hal yang cukup aneh ya guys, karena mungkin kita berpikir Selandia Baru lebih besar dan memiliki iklim yang baik. Kalau gitu, kenapa ya hampir 80% daratannya kosong? Nah, sebelum Mimin lanjut, subscribe dulu channel YouTube Anak Kuliah ya, biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya dan Mimin makin semangat deh buat videonya. Selandia Baru merupakan negara kepulauan yang ada di barat daya Samudra Pasifik. Nama New Zealand atau Selandia Baru diberikan oleh kartografer Belanda pada abad ke-17 yang terinspirasi dari nama Provinsi Zeeland di Belanda. Orang-orang Maori adalah suku bangsa yang pertama kali bermukim di Selandia Baru antara tahun 950 sampai 1300. Lalu pada abad ke-17, orang-orang Eropa mulai datang ke negara ini, mulai dari Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Mereka membawa pengaruh budaya, bahasa, agama, dan hukum mereka ke negara ini. Selandia Baru terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Selatan dan Pulau Utara. Diketahui bahwa Pulau Selatan dan Pulau Utara masing-masing adalah pulau ke-12 dan ke-14 terbesar di dunia. Dua pulau utama di Selandia Baru ini bahkan lebih besar daripada Inggris Raya. Selain itu, suhu di negara ini juga hampir sama dengan di Inggris Raya. Selandia Baru beriklim lautan yang sedang dengan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 10 derajat di selatan sampai 16 derajat di utara. Ketika musim panas biasanya terasa hangat tanpa musim kemarau dan musim dingin yang sejuk. Kalau dilihat dari luas wilayah dan iklimnya, sepertinya buat nyaman ya guys untuk tinggal di sini. Bahkan beberapa negara di Eropa juga memiliki luas dan iklim yang sama, namun dengan penduduk yang banyak. Lalu, kenapa Selandia Baru 80% kosong? Nah, ternyata guys, ada beberapa fenomena yang bisa menjelaskan di balik kosongnya Selandia Baru hingga 80%. Apa tuh, Min? Nah, berikut fenomenanya. 1. Geografis. Salah satu alasan utama mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena kondisi geografisnya yang tidak mendukung untuk pemukiman manusia. Sebagian besar wilayah daratan Selandia Baru adalah pegunungan dan bukit-bukit yang curam dan sulit diakses, sehingga membuat Selandia Baru menjadi salah satu tempat paling terpencil di dunia. Bahkan, perjalanan udara dan laut ke Selandia Baru memerlukan waktu berjam-jam, membuat akses ke negara ini sulit. Selain itu, ada juga banyak gunung berapi yang aktif dan rawan gempa bumi di negara ini. Menurut beberapa sumber yang Mimin kutip, hanya sekitar 5,3% dari luas daratan Selandia Baru yang bisa digunakan untuk pertanian. Sedangkan sisanya adalah hutan, padang rumput, rawa-rawa, danau, sungai, gletser, dan salju. Jadi tidak heran jika sebagian besar penduduk Selandia Baru tinggal di daerah pesisir atau dataran rendah yang lebih subur dan mudah dijangkau. 2. Demografis. Alasan lain mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya.
Pada tahun 2021, populasi Selandia Baru diperkirakan sekitar 4,9 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 18 orang per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Oseania, Australia dan Papua Nugini, Selandia Baru masih tergolong padat. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Indonesia dan India, Selandia Baru terlihat sangat sepi. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Selandia Baru adalah tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Pada tahun 2020, angka kelahiran Selandia Baru adalah 12,5 per 1000 penduduk. Ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk di Selandia Baru sangat lambat dan tidak cukup untuk mengisi wilayah daratannya yang luas. Nah, selain itu, ada juga faktor migrasi yang berpengaruh. Banyak orang Selandia Baru yang memilih untuk pindah ke negara lain, terutama Australia, untuk mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Menurut beberapa sumber yang Mimin kutip, pada tahun 2019 ada sekitar 53.000 orang di Selandia Baru yang bermigrasi ke luar negeri secara permanen atau jangka panjang. Sedangkan hanya ada sekitar 32.000 orang asing yang bermigrasi ke Selandia Baru. Ternyata lebih banyak yang bermigrasi ke luar negeri ya guys. Pantas saja jumlah penduduknya sedikit. 3. Ekonomis. Alasan ketiga mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena faktor ekonomis. Meskipun Selandia Baru termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, namun biaya hidup di negara ini juga sangat mahal. Diketahui indeks biaya hidup di Selandia Baru pada tahun 2021 adalah 74,93, yang berarti lebih mahal daripada rata-rata dunia. Salah satu komponen biaya hidup yang paling mahal di Selandia Baru adalah perumahan. Harga rata-rata rumah di Selandia Baru pada tahun 2020 adalah sekitar 725.000 New Zealand dollars atau sekitar 7 miliar rupiah. Sedangkan rata-rata sewa bulanan untuk apartemen satu kamar di pusat kota adalah sekitar 1.800 New Zealand dollars atau sekitar 18 juta rupiah. Biaya hidup yang tinggi ini membuat banyak orang Selandia Baru tidak mampu atau tidak mau untuk tinggal di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang jauh dari fasilitas umum dan kesempatan kerja. Mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah perkotaan yang lebih modern dan berkembang. Sehingga pada tahun 2019 sekitar 86% penduduk Selandia Baru tinggal di daerah perkotaan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah di Selandia Baru minim masyarakat, terutama daerah pedesaan. Salah satunya adalah kota Cairns di Selandia Baru. Di kota ini hanya dihuni oleh satu penduduk saja. Penduduknya adalah Barry Drummond yang sempat ditawari pekerjaan di kota Cairns. Awalnya dia mengira hanya berlangsung selama 2 tahun. Namun ternyata, Barry tinggal di kota Cairns selama 25 tahun lebih. Bahkan ia tidak mau pergi dari kota tersebut meskipun hanya menjadi satu-satunya penduduk di sana. Wah, nggak kebayang ya guys menjadi satu-satunya penduduk di sebuah kota. Sepertinya ini cocok nih buat kaum introvert. Bagaimana menurutmu? Nah, itu dia tadi asal-usul Selandia Baru. Jadi, kalau ada yang nanya kamu, apakah Selandia Lama ada? Kalau ada, di mana? Nah, jawabannya, tahun 1642, negara ini awalnya diberi nama Statenland oleh Abel Tasman, seorang penjelajah asal Belanda. Ia mengira kalau Selandia Baru adalah bagian pulau Statenland yang ada di negara Argentina. Kemudian, pada tahun 1645, pembuat peta dari Belanda Hendrik Brouwer dan John Blaeu menyadari kalau wilayah itu bukanlah bagian dari Amerika Selatan. Lalu mereka pun memberi nama wilayah ini New Zealand. Lalu pada tahun 1770-an, James Cook, seorang Inggris, melakukan 3 pelayaran ke New Zealand, yang mana pada saat itu New Zealand belum dijelajahi lagi oleh orang-orang barat sejak pelayaran Tasman. Nah, karena ia mengucapkan nama tempat ini dengan aksen Inggris, jadi sejak itu wilayah New Zealand disebut New Zealand. Nah, itulah guys beberapa penyebab mengapa 80% daratan Selandia Baru kosong. Nah, buat kamu yang ingin ke Selandia Baru, apa dengan beberapa penyebab ini mengurungkan niatmu untuk ke negara ini?
Atau malah semakin mantap untuk merantau ke Selandia Baru? Coba komen di bawah ya. Kalau kamu suka video ini boleh klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Anak Kuliah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!